Oke, jadi untuk terus meningkatkan gitu keterampilan kita gitu, apa sih yang harus kita asah gitu? Kalau saya, yang saya lihat gitu, itu semacam untuk technical tanpa fundamental gitu, itu zero sum game ya. Jadi kalau kita gunakan oh ya, kalau untuk analisa gitu, apakah menggunakan technical, fundamental, atau mungkin ada perbandingan antara analisa technical dan fundamental gitu? Kalau saya analisa karena basicnya saya suka baca berita, terutama berita geopolitik, ngikutin kayak negara-negara yang lagi ribut itu seru soalnya. Saya selalu baca fundamental itu, tapi kan tetap ada orang yang nggak suka baca ini ya. Kalau dari saya sendiri awalnya dari analisa fundamental dulu, baru kemudian ke analisa teknikalnya. Nah, untuk analisa teknikal sendiri yang saya lakukan tekniknya cukup sederhana, paling identifikasi level support resisten, baru kemudian lihat dari pola candlenya dan trennya itu kemana, baru di mapping ini ada beberapa plan ya, kira-kira harganya akan naik atau turun. Dari mappingan tersebut dibantu dengan level support resisten, ya kita bisa memprediksi harga depan. Paling tidak maksimal 1 hari ke depan itu harganya kemana bisa kelihatan. Jadi lebih condong ke fundamental ya untuk menentukan bias gitu, menentukan kita akan sell apa buy gitu. Itu sebenarnya karena hobi. Kalau kita mau entry posisi ya mau nggak mau tetap harus cek teknikalnya itu. Iya. Soalnya Ya soalnya emang gitu. Jadi kan fundamental itu ya untuk kita bisa melihat kemana harga akan bergerak gitu. Tapi tetap untuk entry-nya kapan kan kita mesti lihat teknikal juga gitu. Pakai teknikal ya. Oke. Di saham juga sama. Iya. Aset-aset yang lain juga sama. Nah jadi sebenarnya untuk trading dikatakan kurikulum sekolah masih belum ada sepertinya ya, sekolah trading yang formal gitu. Nah penting gak sih buat teman-teman yang mau belajar ini ambil istilahnya pendidikan yang profession atau mungkin sejenis kursus atau mungkin otodidak sudah cukup gitu? Sebenarnya tergantung dari orangnya. Karena saya ketemu banyak trader juga, ada yang mereka nggak cocok pas otodidak ya, ada juga yang cocok pas otodidak. Tapi yang perlu dipelajari dari trader yang memang pengen masuk ke trading, pertama harus mempelajari aset-aset apa sih sebenarnya yang bisa ditradingkan, terus paham resikonya juga ya, dan kalau sudah paham resikonya baru scanning sama diri sendiri, kira-kira saya lebih cocok pakai aset yang mana nih untuk saya pakai. Kalau misalnya lebih cocok ke trading forex ya di forex, kalau misalnya lebih cocok ke saham ya berarti di saham, atau bisa dilakukan diversifikasi juga supaya ya kita bisa lebih kontrol resiko dengan lebih baik lah kalau melakukan diversifikasi di trading ini. Jadi bukan hanya satu aset trading saja yang dipakai, tapi beberapa aset trading yang dipakai. Untuk pendidikan formal sebaiknya ada juga, karena itu penting ya untuk di masa depan. Kalau kita lihat juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih pendidikan finansialnya itu masih belum ngerti gitu loh. Investasi itu apa, mengelola keuangan itu bagaimana supaya nggak terjebak pinjaman yang memiliki bunga tinggi ya, atau kalau sekarang ya terjebak pinjol. Terus mindset kayak misalnya pengen untung cepat kan juga, itu juga berbahaya. Iya. Seharusnya ada juga di pendidikan formal
di setiap atau di tingkatan SMA lah masukin ke kurikulum ekonomi kan bisa juga. Tapi ya ya ini pokoknya ya bolanya ada di Kemendikbud. Iya, harusnya ada sisi. Sama saya juga gitu kan, baru mulai belajar lagi tentang mikroekonomi gitu. Tapi ternyata itu kok levelnya level SMA gitu. Padahal saya ngerasain di SMA nggak pernah diajarin kayak gini gitu. Ya, begitu saya ambil kursus online dari luar negeri gitu, kok levelnya SMA gitu. Sedangkan saya SMA nggak pernah diajarin kayak gini gitu. Harusnya ada gitu. Makanya jadi mikir juga gitu, jangan-jangan emang salah lahir, salah negara ini lahirnya. Oke, jadi kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi ini kan tadi dibilang juga gitu, baca tentang isu politik, geopolitik gitu. Nah, kan ada masa-masa di mana fluktuasi pasar itu ekstrim gitu. Seperti pada saat pandemi atau ya geopolitik dan juga mungkin resesi gitu. Jadi gimana gitu untuk menghadapi masa-masa seperti itu gitu? Ya, ada dua sikap yang bisa dipakai ya. Pertama, kalau memang kita itu tidak suka sama volatilitas tinggi atau nggak terbiasa dengan market yang tinggi volatilitasnya, nah sebaiknya hindari. Tapi kalau kita itu suka dengan volatilitas tinggi, karena saya tahu lah kenapa banyak orang yang suka dengan market yang volatilitasnya tinggi, itu karena memang kita punya peluang gede untuk bisa profit dan cepat di situ gitu. Nah itu sebaiknya kita trading, tapi tetap harus hati-hati karena ada triknya untuk trading pada volatilitas tinggi itu. Salah satunya ya harus tahu level-level atau rata-rata pergerakan harga sebelumnya itu berapa pips, misalnya kayak gitu ya. Misalnya rata-rata pergerakan harga ketika kita bisa pelajari dari data-data sebelumnya. Misalnya dari data NFP bulan lalu itu dia dapat berapa pips. Nah, itu bisa dipakai juga sebagai patokan, tapi kita tetap harus lihat data NFP bulan lalu itu naik turunnya berapa, efeknya bagaimana, terus pakai juga untuk proyeksi pergerakan pada saat hari ini gitu misalnya. Jadi tipsnya ya kita harus lihat data-data sebelumnya, dan kalau misalnya pas trading pas ada volatilitas tinggi harus tahu level-level pentingnya dan range pergerakannya itu rata-rata dari sebelumnya apa dengan peristiwa yang sama. Karena kan market itu kan sebenarnya bisa kita kita teliti ya, bukan teliti tapi kata yang lebih tepat itu market itu kan berulang, ada peristiwa yang berulang di masa depan yang kita bisa pelajari dari masa lalu. Baiknya kita lebih peka terhadap. Oke, jadi emang kalau fluktuasi pasar malah bagus ya berarti. Dapatnya lebih gede. Yang biasanya cuma 300 pip, fluktuasi bisa 600 pip. Oke, jadi oh ya, waktu awal-awal gitu ada dapat masukan dari teman atau apa gitu pas masih belajar gitu? Sebenarnya banyak sekali masukan ya. Salah satu contoh masukan yang saya ingat dari teman saya itu menentukan support resisten. Nah, ternyata menentukan support resisten itu kalau biasanya pakai yang di ujung core candlestick, ternyata bisa pakai badan candlesticknya juga, dan kita bisa lihat dari candlestick yang memang badan candlenya itu kecil-kecil dan berjejeran banyak, itu bisa juga jadi patokan untuk support resisten. Dan sampai sekarang pun saya pakainya itu untuk identifikasi support resisten, karena kalau misalnya mau pasang indikator kelamaan, jadi lebih
lebih suka yang simpel-simpel itu kayak gitu, apa, pasang pakai garis, tandai pakai garis mendatar sama rectangle yang kotak-kotak itu sudah, itu aja sih. Untuk menemukan support resisten, dan itu pesan dari teman saya yang saya ingat, dan masih dipakai juga ya. Oke, jadi untuk terus meningkatkan gitu keterampilan kita gitu, apa sih yang harus kita asah gitu? Sebenarnya kalau kita belajar ataupun kita belajar trading di forex secara keseluruhan, itu ilmunya ya begitu aja. Tapi supaya kita supaya kita tetap berkembang, kita harus tahu fundamental market dan ngikutin pasar secara kita ngikutin fundamental market juga. Misalnya politik di luar negeri itu bagaimana, nanti dampaknya ke market bagaimana. Paling tidak itu bisa ngasih kita insight ketika mau melakukan open posisi di market kayak gitu, dan kita sudah bisa hati-hati. Bahkan kalau untuk volatilitas tiba-tiba kita nggak nyalahin grafiknya atau bahkan nyalahin server brokernya, kita udah tahu, oh ini kira-kira, oh ini ternyata karena ini nih kok market bisa tinggi volatilitasnya. Karena kan banyak yang nyalahin broker, malah endingnya ya rugi terus. Gonta-ganti broker sama aja. Oke, jadi untuk mempersiapkan diri ini menghadapi sesi trading dengan volatility yang tinggi gitu, seperti saat ada mau rilis data ekonomi lah misalkan gitu, apa sih yang mesti disiapkan gitu? Atau mungkin kita matiin komputer aja, jangan trading? Ya, saran yang bagus. Tapi bisa sih, maksudnya kalau kita memang suka sama volatilitas, biasanya pas volatilitas itu akan terjadi, market itu akan sideways dulu. Pas market sideways ini kita bisa petakan, oh ini level entry-nya di sini, oh ini level supportnya di sini. Nanti kalau misalnya harga jebol area sini, kita bisa dari entry dengan target sampai sini gitu. Nah, itu bisa dilakukan menjelang rilis kita ekonomi gitu. Supaya inilah ya lebih terpetakan lah untuk pergerakan harga, bisa lebih terprediksi ya untuk pergerakan harga. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jadi ya kita sampai ke pertanyaan terakhir, dan mungkin ini ya banyak orang yang bilang salah satu yang paling penting juga gitu. Ini masalah psikologi gitu. Jadi apa sih dampak dari psikologi trading terhadap seorang trader itu gitu? Ya, dampaknya besar banget ya, karena psikologi ini mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan oleh si trader itu sendiri. Karena termasuk juga keputusan kita untuk masuk ke trading itu udah salah satu langkah yang bagus, karena kita sadar akan kita harus mengelola uang kita supaya lebih bisa lebih banyak lah, lebih berkembang. Nah, tapi kalau misalnya kita punya secara psikologis kita ini orangnya yang sering ragu-ragu mengambil keputusan seperti itu juga harus diperhatikan. Dan beberapa kali saya menemukan orang yang memang suka salah atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, itu malah justru dampaknya nggak bagus ke tradingnya. Kalau memang orangnya itu suka ragu-ragu, sebaiknya nggak usah trading. Pelajari dulu lebih dalam trading itu seperti apa ya, karena kalau ragu-ragu itu malah akan berantakan lah. Nah, terus tentunya psikologi ini dampaknya juga sangat besar ke money management. Misalnya kita mau investasi ke aset-aset yang lain, itu juga sangat berpengaruh. Jadi
jangan pernah mengabaikan dari sisi psikologi finansial. Iya ya, iya juga sih. Soalnya kan kita udah punya trading plan, kita udah punya money management yang bagus gitu. Tapi karena psikologi kita agak-agak clean plan gitu, trading plan aja nggak dijalanin gitu. Ya. Nah, malah jadi lupa. Iya. Udah masuknya ragu-ragu, udah entry nyesel. Tapi kalau kita punya kayak keputusan yang bagus misalnya, setiap kali membuat keputusan selalu mantep, walaupun kita ketinggalan momentum misalnya, ini harusnya sell, kita udah tahu mau turun nih, harusnya sell tapi ketinggalan, berarti itu bisa buat pelajaran berikutnya. Kalau ada market yang bentuknya seperti ini, berarti nanti ujung-ujungnya dia akan turun. Jadi sebenarnya secara psikologis kita bisa menyikapi itu sebagai pelajaran yang nantinya bisa bakalan terjadi di market. Jadi ya sebenarnya kalau kita bisa ambil semua hikmahnya, ya nggak ada yang salah juga sih. Oke, jadi kita tadi pertanyaan udah habis semua sih sebenarnya, tapi ya mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman trader atau mungkin yang mau belajar trading gitu, terutama forex ya? Iya, jadi saya buat trader forex atau teman-teman yang memang mau masuk ke forex dan masih awal, pertama pelajari dulu dari mekanisme tradingnya itu seperti apa, lalu kemudian yang paling penting adalah ketika trading itu harus ada targetnya. Jadi kita tahu kapan harus berhenti trading, kapan harus withdraw, dan kapan harus kita mulai trading lagi, seperti itu. Karena target itu memang penting banget untuk trader, dan bukan cuma untuk trader tapi buat siapapun juga gitu. Dia harus ada targetnya. Ya, tapi mungkin kita pribadi aja gitu. Kalau yang saya lihat itu semacam untuk technical, apalagi ya technical tanpa fundamental gitu. Itu zero sum game ya. Jadi kalau kita gunakan satu trading strategi aja gitu, nggak ganti-ganti gitu, kita trading, ya kita dapat profit, tapi nggak, kalau kita terusin pasti profitnya hilang lagi. Dan sebaliknya kalau kita loss gitu, kalau kita terusin pasti dia balik lagi ke balance awal gitu. Itu benar nggak menurut Mas Ardi ini? Sebenarnya itu nggak selalu benar juga, karena ya harus dilihat dari kondisi marketnya lagi kayak gimana. Dan kalau memang hitung ya pasti ketika marketnya itu misalnya katakanlah tadi kita rugi pastel, tapi ternyata marketnya naik terus gitu ya, dan suatu saat ternyata secara fundamental itu dia berubah jadi turun, nah itu bisa saja terjadi. Tapi kan nggak setiap saat juga kondisi seperti itu bisa terjadi. Dan buat trader yang misalnya nggak mau, maksudnya pakai satu strategi aja ya, kayak misalnya teknikal aja, fundamental aja, nggak bisa sih. Nah, keduanya harus dipakai minimal. Kalau memang nggak paham fundamental, baca kalender ekonomi sebagai warning aja. Oh ternyata hari ini itu ada potensi market akan melatih nih, berarti saya tradingnya harus lebih hati-hati gitu. Minimal kayak gitu sih untuk yang memang tradingnya cuma pakai teknikal aja atau salah satunya aja. Harus bisa baca kalender. Itu pertanyaan tambahan sih dari yang sudah gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang mau belajar sama Mas Ardi gini, kontaknya kemana gitu? Ya bisa langsung di Instagram saya di Ardi_Novianto,
atau bisa langsung kunjungi website saya di pinhunter.com/free. Nah, itu buat teman-teman yang memang mau belajar trading gratis ya dengan saya gitu. Oke, jadi ilmunya sangat bermanfaat sekali gitu, terutama mungkin buat teman-teman yang masih cari-cari cara untuk trading gitu, apalagi biar nggak hilang lagi gitu, udah dapat profit biasanya kan hilang lagi, atau mungkin baru juga entry udah langsung dihantam market. Untuk link buat kontak Pak Ardi mungkin nanti akan disematkan di deskripsi video ini. Dan terima kasih banyak buat Mas Ardi nih yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ke kita semua di sini. Ya, jadi mungkin kita akhiri saja gitu untuk podcast kita kali ini. Dan jangan bosan gitu kalau kita kontak lagi untuk podcast selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ardi. Jadi kita mungkin tutup video ini dengan saya Hendrik Susanto dan juga Mas Ardi Novianto. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan juga. Dan buat yang ingin belajar dari Mas Ardi, link kontak ada di deskripsi video ini. Dengan ini saya undur diri. Terima kasih banyak. Salam profit.